saya tidak setuju. Tidak ada keselamatan di luar Kristus, ya saya setuju. Tapi tidak ada keselamatan di luar Kristen, saya tidak setuju. Habis Brian terbitlah Geffen. Bismil Abi wal Ibni wal Ruhil Kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan mereaction satu video yang bernama Geffen ya. Jadi kalau Elia tadi bilang bahwa habis Brian terbitlah Geffen. Ya, jadi teman-teman sekalian kemarin kan udah gaduh sekali ya dalam kalangan Kristen itu udah ribut sekali. Kenapa? Karena memang ada pengajaran Kristen progresif ya. Kristen progresif, wow hebat juga. Keren memang ya, namanya keren, Kristen progresif. Tapi teman-teman sekalian, apakah memang ini sesuai dengan Alkitabiah atau tidak? Nah kemudian apakah kita boleh mengomentari, boleh mengecam seperti pengajaran itu? Ya boleh kalau tidak sesuai dengan Alkitabiah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa di luar Yesus Kristus, ya, itu ada keselamatan, ya, itu Kristen progresif. Misalnya Habib Ja'far itu bisa masuk surga asalkan bisa berbuat baik, gitu ya. Jadi diukur dengan perbuatan baik. Nah ini sesuatu hal yang sangat melanggar prinsip kebenaran firman Tuhan. Tapi Geffen tadi justru berbeda lagi. Dia percaya bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Saya setuju katanya. Tapi kalau tidak ada keselamatan di luar Kristen, saya tidak setuju. Wah. Oke, ya ini agak lain ya, agak lain yang satu ini. Oleh karenanya mari kita reaction teman-teman sekalian, kita akan luruskan. Kita dengarkan dulu videonya yang ada berikut ini. Videonya, Kristus, Yesus itu cuma satu, ya dan amin. Tidak ada keselamatan di luar Kristus, ya saya setuju. Tapi tidak ada keselamatan di luar Kristen, saya tidak setuju. Bukan saya yang bilang, tapi Alkitab. Akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali karena fenomena Kristen progresif. Saya melihat banyak sekali penghakiman yang diberikan oleh orang-orang kepada Pendeta Brian. Pendeta Brian sesat, ajaran iblis, belajarnya di, hamba Tuhan yang satu memanggil hamba Tuhan yang lain dengan sebutan murahan. Hanya karena dia lebih lama dalam pelayanan. Hamba Tuhan yang lain menjelekkan hamba Tuhan yang satu hanya karena yang satu itu membuat mujizat atau berbahasa roh. Hamba Tuhan saling menjatuhkan hamba Tuhan. Iblis ketawa ngelihat ini. Kita cut dulu teman-teman sekalian. Dia katanya bahwa bukan dia yang berkata, tapi Alkitab yang mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus, yes. Tapi tidak ada keselamatan di luar Kristen, dia tidak setuju. Itu Alkitab yang mengatakan. Alkitab bagian mana sih? Ya, yang mengatakan bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Bukankah Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 itu fix tidak ada jalan ya menuju kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Nah, untuk menjadi seorang Kristen, kenapa harus orang Kristen yang boleh memperoleh keselamatan? Ya, karena hanya ya orang yang percaya pada Yesus Kristus, mengikuti ajaran Yesus Kristus. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Lalu teman-teman sekalian dia katakan bahwasanya banyak sekali yang menghujat Brian. Karena Kristen progresif. Katanya karena itu hamba Tuhan menjelekkan karena udah lama. Bukan karena udah lama atau baru jadi pendeta. Tetapi berdasarkan dengan pengajaran yang dibawanya. Kalau sudah keluar daripada kesepakatan ya, tolak ukur daripada Alkitab, doktrinal Alkitab itu sendiri, maka teman-teman sekalian wajib dilawan, wajib ditegur, wajib ya dibidatkan. Memang itu bidat, penyesat. Apa yang salah ketika orang berkata Brian sesat? Kenapa? Karena dia katakan bahwa ada keselamatan di luar Yesus Kristus.
Artinya kayak Habib Jafar tadi. Dan sama seperti yang Anda bilang, bahwa di luar daripada Kristen ada keselamatan. Kan begitu. Ya, jadi bukan karena masalah mujizat yang satu, lalu yang satunya tidak bisa buat mujizat. Itu bukan tolak ukurnya. Yang satu bisa bahasa roh, yang satunya tidak bisa berbahasa roh. Itu bukan tolak ukur. Ya, itu doktrinat sekunder. Ya, ini udah baptis Islam atau tidak baptis Islam. Ini tentang doktrinat sekunder. Silahkan di situ. Tapi yang diganggu oleh Anda dan juga Brian itu adalah doktrin primer kekristenan. Saya bisa katakan jantung kekristenan itu sendiri. Maka wajib diluruskan. Baik, terima sekali kita lanjutkan teman-teman. Benarkah mereka tersesat atau kita yang tersesat? Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Karya keselamatan itu bukan belum terjadi. Semua orang berdebat siapa yang paling bisa diselamatkan, siapa yang paling layak terima keselamatan. Menurut Tuhan Yesus, dunia ini layak terima keselamatan. Tanpa terkecuali mau ngaku, nggak ngaku, mau dia baik atau jahat. Semuanya sudah terima karya keselamatan. Salib itu sudah terjadi 2024 tahun yang lalu. Semua sibuk. Mana mungkin orang Islam bisa diselamatkan? Mana mungkin orang Buddha bisa diselamatkan? Mau orang Islam, orang Buddha, Katolik, Hindu, Tao, Konghucu, Kristen. Semua manusia yang ada di dunia ini sudah diselamatkan. Sudah. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Dan apakah kemudian kita membiarkan ya orang-orang seperti ini yang kemudian seakan benar begitu, apalagi membacakan Alkitab dan lain sebagainya. Ya, ini yang perlu kita berhati-hati gitu, karena banyak sekali yang kemudian menyesatkan karena mereka tidak konsisten dengan doktrin gereja. Ada banyak orang yang membenci doktrin. Tetapi melalui doktrin itulah kita ya punya standar gitu. Punya tolak ukurnya. Kalau udah melenceng dari situ, ya maka itu suatu pelanggaran daripada firman Tuhan. Sama dengan hukum. Hukum itu punya standar, Mas. Ya. Sehingga bisa dianggap oh ini melanggar, oh ini tidak melanggar, oh ini keluar dari jalur. Nah, itu semua ada tolak ukurnya secara hukum. Demikianlah firman Tuhan. Makanya perlu yang namanya doktrin. Kalau Anda menganggap bahwa ada keselamatan di luar daripada Kristen, ya, itu karena memang kebodohanmu. Karena Anda tidak mengerti Kristen itu sendiri. Ya. Jadi ini sebenarnya, waduh, memang pelin-pelan begitu ya. Dia katakan bahwa saya percaya bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi dia tidak percaya kalau ya hanya Kristen yang diselamatkan. Ini saya percaya bahwa karena dia tidak memahami apa itu Kristen. Nah teman-teman sekalian harus kita pahami bersama. Kristen itu adalah dari Kristianos. Yang artinya pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus. Nah maka orang-orang yang berhak menerima keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus hanya mereka yang percaya
ya, dan menjadi seorang Kristen. Nah, apakah kemudian tadi kalau disamakan ada Buddha, Hindu, Konghucu, kemudian lah kalau Katolik lah sudah pasti ya, mereka diselamatkan. Mereka kok percaya pada Yesus loh, mereka disebut sebagai pengikut Kristus kok. Iya kan? Tapi Islam, Buddha, Hindu, ya, Konghucu. Nah, ini yang kemudian secara perspektif iman Kristen tanpa mengurangi rasa hormat kepada agama lain. Karena saya tahu Islam punya juga ya ketetapan itu bahwa orang Kristen tidak akan bisa masuk surga. Iya kan? Semua agama bahwa menganggap tidak ada keselamatan, tidak ada jalan menuju surga di luar dari agamanya. Nah, ini Kristen satu ini. Ya. Bisa saya katakan ini Kristen botol. Botol. Iya. Lalu teman-teman sekalian tadi dia kutip ya Yohanes pasal 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dunia katanya, dunia. Jadi Yesus Kristus selamat ke dunia. Dia tafsirkan ini seenak. Ya, bahkan dia korelasikan dengan 1 Yohanes 4:14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kata dunia ini dia katakan berarti ini semua orang yaitu boleh menerima keselamatan. Ya. Jadi teman-teman sekalian ini yang merupakan tafsiran yang memang tidak alkitabiah. Ketika dikatakan bahwa mereka diselamat Yesus Kristus ya menyelamatkan dunia, itu bukan berarti tanpa percaya. Percaya sama dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu tidak akan diselamatkan. Karena hanya mereka yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Mari kita lihat teman-teman sekalian, saya tunjukkan ayatnya sama dia. Ya, dan buat teman-teman semua juga mari kita belajar. Roma pasal 10 ayat 9. Ya, saya bisa katakan ini merupakan syahadat kita. Ya, pengakuan kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, pertanyaan kita, apakah Islam percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Tidak. Apakah mereka percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia? Tidak. Ya. Lanjut. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Orang Islam percaya bahwa Yesus mati? No. Tidak percaya. Ya. Tapi dikatakan di sini, kamu akan diselamatkan. Maka kamu akan diselamatkan. Kalau kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, lalu apa? Ya, dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi harus mengakui tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus serta kedatangannya di akhir zaman. Barulah orang bisa diselamatkan. Yesus juru selamat dunia, yes. Tapi hanya bagi mereka yang menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, teman sekalian kembali kepada pendeta Brian Suwartaya. Karena dikatakan bahwa ada keselamatan di luar itu. Lalu asal berbuat baik tanpa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bisa masuk surga. Ini yang sesat. Ini yang bidat. Kenapa? Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi teman-teman sekalian harus percaya, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
dan mengikuti perintah daripada Yesus. Ya. Ini orang-orang yang akan diselamatkan. Nah, bagaimana dengan Buddha? Bagaimana dengan Hindu? Bagaimana dengan Islam dan Konghucutan? Sama sekali mereka tidak mengerti tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi keselamatan bukan dengan hasil usahamu atau pekerjaanmu, perbuatan baikmu, persembahanmu, ya, atau sedekahmu, sumbanganmu kepada ya masyarakat dan lain sebagainya. Ya, kepada orang-orang miskin, bukan itu tolak ukurnya. Tapi tolak ukurnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Menerima bahwa Yesus telah datang ke dunia, kemudian dia mati, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga kembali kepada singgasananya, kembali kepada keilahiannya. Dan dia akan datang kembali untuk ya menjemput kita yang setia dan yang taat sampai pada kedatangannya. Artinya tidak murtad, tidak meninggalkan Yesus Kristus. Itu dia. Jadi jangan asal mangap. Asal mangap ya begini modelnya. Sesat. Ya, jangan marah ketika kamu dikatakan sesat. Yesus Kristus katakan kamu munafik. Orang-orang sesat, keturunan ular belutak. Itu Alkitab mengatakan demikian kok. Ya, ketika Anda di luar daripada doktrinal gereja, para rasul, bapak-bapak gereja, dan gereja-gereja yang saat ini mempercayai tentang doktrinal. Ya. Maka ketika Anda di luar situ, Anda harus dilawan, Anda harus diluruskan. Baik, teman-teman sekalian, saya rasa sudah sampai pada puncak penjelasan saya. Biarlah video kali ini boleh menjadi berkat bagi kita teman-teman sekalian. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.